Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikoedukasi kelas E, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan psikoedukasi terkait bagaimana meningkatkan motivasi belajar dengan metode goal setting. Di era pandemi sekarang ini, hampir di semua aspek kehidupan kita terdampak karena adanya virus corona, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Nah, pendidikan merupakan proses pembelajaran keterampilan, pengetahuan yang dilakukan oleh individu. Karena virus COVID ini, proses pembelajaran yang awalnya dilaksanakan di sekolah atau di kampus terpaksa dilakukan secara online dari rumah. Berdasarkan asesmen yang kami lakukan pada mahasiswa, ternyata banyak kendala-kendala yang dialami oleh para pelajar ketika melakukan pembelajaran online, seperti kendala jaringan, materi yang kurang dapat dipahami, serta pemberian tugas yang begitu banyak. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat mahasiswa menjadi stres dan pada akhirnya menyebabkan motivasi dan semangat belajar mereka menjadi turun dan juga tentunya akan berdampak pada pencapaian atau prestasi akademik pelajar. Begitu pentingnya ya peranan motivasi belajar dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mengupas terlebih dahulu, apa sih sebenarnya motivasi belajar itu? Winkel dalam Mulyana tahun 2018 mendefinisikan bahwa motivasi belajar merupakan segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. McDonald tahun 2016 mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian, munculnya motivasi ditandai dengan adanya perubahan energi dalam diri seseorang yang dapat disadari ataupun tidak disadari. Setelah mengetahui definisi motivasi belajar, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa fungsi dari motivasi belajar. Nah, Winarsi pada tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat. Maksudnya, motivasi dijadikan sebagai alat penggerak atau motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, menentukan arah perbuatan ke arah yang dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan yang telah kita buat. Nah, kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus kita kerjakan guna mencapai tujuan kita. Oleh karena itu, penetapan tujuan dapat menjadi daya dorong untuk memperbesar usaha yang dilakukan individu, bahwa individu akan belajar dan bekerja lebih keras dengan ada tujuan daripada tanpa tujuan. Nah, kemudian penelitian mengenai goal setting atau penetapan tujuan pernah dilakukan oleh Marisano dan kawan-kawan pada tahun 2010. Nah, penelitian ini dilakukan kepada 85 siswa yang mengalami kesulitan akademik. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberikan intervensi goal setting, maka siswa menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peningkatan prestasi akademis dan motivasi belajar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan motivasi belajar kita melalui penetapan tujuan atau goal setting. Nah, kita akan membahas hal tersebut lebih. Nah, baik, selanjutnya itu ada goal setting. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu goal setting. Jadi, goal setting adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan
untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Locke pada tahun 1990 mendeskripsikan tujuan dalam rangka motivasi dasar, yaitu sebagai pemberi usaha dan arahan untuk mengawali dan mempertahankan tingkah laku. Sumber motivasi dari goal setting adalah keinginan dan intensi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Goal setting ini mempengaruhi proses belajar dengan cara mengarahkan perhatian dan tindakan, memobilisasi pengerahan usaha, memperpanjang lamanya pengerahan usaha, dan memotivasi individu untuk mengembangkan strategi yang relevan untuk mencapai tujuannya. Setelah mengetahui definisinya, kita juga harus tahu apa sih tujuan dan manfaat yang akan kita peroleh dari metode goal setting ini. Avandi dan Hastjarjo mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari penetapan goal setting terhadap pencapaian seseorang, yaitu: pertama, goal setting dapat mengarahkan perhatian dan tindakan seseorang kepada tugas yang relevan untuk pencapaian prestasi. Kedua, goal setting berpengaruh terhadap ketekunan seseorang. Ketiga, goal setting berfungsi untuk memberikan energi atau dorongan menggerakkan atau memobilisasi pada usaha yang tinggi untuk mencapai performansi. Keempat, goal setting mempengaruhi tindakan untuk pencapaian dan penggunaan pengetahuan dan strategi yang relevan terhadap tugas. Selanjutnya yaitu komponen goal setting. Locke dalam Setiawan 2017 mengemukakan bahwa terdapat 5 komponen dari goal setting, di mana 5 komponen ini yang akan menjadi dasar dalam pelatihan goal setting yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yaitu yang pertama ada kejelasan. Nah, tujuan yang ingin dicapai harus yang spesifik, menantang, dan sulit sehingga membawa pada hasil yang lebih tinggi daripada tujuan yang tidak jelas. Tujuan yang spesifik akan membawa pada kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang umum. Nah, yang kedua, tantangan. Goal yang sulit akan menghadirkan suatu tantangan yang akan membangkitkan semangat untuk mencapai tujuan dalam diri. Tetapi target ini dalam batas masih dapat dicapai. Yang ketiga, ada kompleksitas tugas. Nah, jika menggunakan tugas yang relatif simpel dan tujuan dapat ditetapkan dengan mudah, pengaruh tujuan yang spesifik tergantung juga pada kompleksitas tugas yang dipakai dan tujuan yang sukar. Spesifik menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada tugas-tugas sederhana. Yang keempat, komitmen. Mengimplikasikan bahwa seorang telah setuju untuk mengikat dirinya dengan tujuan yang ditetapkan. Pada komponen ini ditekankan bahwa seseorang yang telah memiliki komitmen pada suatu, maka dia akan mengikatkan diri dengan tujuan yang ditetapkan. Adanya komitmen ini mendorong individu untuk melakukan pekerjaan sampai tujuannya tercapai. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu umpan balik. Seseorang akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik jika diberikan umpan balik yang menunjukkan seberapa hasil atau kemajuan yang dicapai terhadap tujuan. Karena umpan balik menolong untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang mereka akan capai. Maka umpan balik bertindak sebagai penunjuk tingkah laku. Nah, setelah kita mengetahui definisi, tujuan, manfaat, dan komponen dari goal setting, hal terpenting yang juga harus kita ketahui adalah langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam menetapkan suatu tujuan. Murni dalam Zakaria dan Kuncoro 2017 mengemukakan bahwa dalam proses membentukan goal setting terdapat 3 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap motivasi, di mana perkembangan tahap motivasi ini terbagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Munculnya pengetahuan baru dan minat yang lebih spesifik. 2. Individu mulai mengeksplorasi pengetahuannya yang berkaitan dengan minat baru tersebut. 3. Menentukan tujuan yang spesifik dan memutuskan kesiapannya untuk membuat komitmen yang berisikan tujuan tersebut. Tahap kedua dalam proses pembentukan goal setting yaitu
tujuannya dan konteks masa depan di mana tujuan tersebut diharapkan dapat terwujud. Kedua yaitu penyusunan rencana. Pada tahap ini, individu membuat rencana dan menetapkan strategi untuk suatu rencana. Individu dituntut untuk menemukan berbagai cara yang dapat mengarahkannya pada pencapaian tujuan dan menentukan cara mana yang paling efisien. Yang ketiga, melaksanakan rencana dan strategi yang telah disusun. Kemudian, tahap ketiga dalam proses pembentukan goal setting yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan proses yang melibatkan pengamatan dan penilaian terhadap tingkah laku yang ditampilkan serta memberikan penguat bagi diri sendiri. Itulah tadi materi psikoedukasi yang kami bawakan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.